Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah berikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Tesalonika Kamu, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi teori-teori belajar. Nah, teori belajar yang pertama yaitu teori kognitivisme, yaitu teori kognitivisme ini dikenal dengan teori kognitif. Nah, ada pembelajaran dari kognitif. Kita bisa lihat kognitif ini berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui, pengetahuan, proses belajar daripada hasil belajar. Nah, mengetahui ini tentang pengetahuan tentang tujuan yang lebih mementingkan. Nah, argumentasi ahli menurut Baharudin, teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Nah, belajar ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, ada pun tokoh-tokoh teori yang memaparkan tentang teori kognitif ini. Yang pertama, Jean Piaget, di mana dia beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Yang kedua, David Ausubel, di mana dia mengutamakan kegiatan pembelajaran ini yang bermakna, di mana ia membagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna meaningful learning dan menghafal atau rote learning. Nah, yang ketiga ada Jerome Bruner, di mana seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, teori kognitif ini memiliki dua bidang kajian. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, aplikasi yang kita dapat dari teori belajar kognitivisme ini, yang pertama, menentukan tujuan instruksional, memilih materi belajar, dan topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Nah, aplikasi yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar, mempersiapkan materi, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, kalau dapat dari kesimpulan tentang teori kognitivisme ini, di mana teori kognitivisme ini berperan penting untuk mengubah mental dari peserta didik. Nah, jadi guru yang menerapkan teori belajar ini percaya bahwa proses belajar bisa mengubah mental dan cara berpikir yang cukup kompleks. Selanjutnya, indikator di mana memahami informasi yang menatap informasi yang didapat, menginterpretasikan informasi yang didapat. Nah, teori yang kedua, humanisme, di mana teori ini adalah suatu konsep pendidikan yang berfokus pada perkembangan kepribadian manusia dengan tujuan menemukan kemampuannya dan cara mengembangkannya. Ada tokoh-tokoh dari teori humanisme ini. Yang pertama, Arthur Combe. Dia berpendapat bahwa sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana cara agar siswa dapat memperoleh arti hidupnya dan dapat mengembangkan kehidupannya. Yang prinsip dari teori humanisme ini, manusia mempunyai bakat alami, belajar signifikasi terjadi apabila pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi diri, belajar yang bermakna jika peserta didik dapat melakukannya. Nah, tokoh teori humanisme yang kedua yaitu Charles Ransom Rogers, di mana struktur diri pada dasarnya terbentuk melalui interaksi dan lingkungan. Nah, indikatornya di mana meningkatkan motivasi belajar, pemahaman diri, keterampilan interpersonal, kemampuan membuat keputusan. Selanjutnya, teori behaviorisme.
di mana teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Nah, aplikasinya menentukan tujuan-tujuan internasional, menganalisis lingkungan kelas yang termasuk mengidentifikasi dan lain-lain. Nah, indikatornya di mana pembelajaran ini dapat mempengaruhi perilaku dalam mengubah lingkungan belajar, mengubah konsekuensi perilaku. Nah, teori konstruktivisme ini di mana menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta dalam pengalaman. Nah, ada juga sifat pembelajaran konstruktivisme di mana belajar aktif, belajar mandiri, dan belajar komparatif dan kolaboratif. Indikatornya berpikir aktif, memberi makna, dan interaksi sosial dalam pembelajaran, dalam penggunaan dan penerapan pengetahuan. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan satu materi teori kecerdasan ganda dan implikasinya terhadap strategi pembelajaran di sekolah. Nah, kalau kita lihat, menurut Armstrong, dalam bukunya yang sangat terkenal In Their Honor Why Discovering and Encouraging Your Child Personal Learning Style, menyindir kondisi kegiatan pembelajaran saat ini dengan sebuah ilustrasi yang menarik, menghentakkan dan menyadarkan para orang tua, pendidik, dan para pemerhati pendidikan akan kekeliruan praktik pendidikan yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, teori kecerdasan ganda ini di mana Gardner berhasil mengidentifikasi 7 macam kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai kecerdasan ganda atau multiple intelligence atau biasa disingkat dengan MI. Nah, 7 kecerdasan ini adalah musical atau rhythmic intelligence, bodily, kinesthetic. Yang pertama, jenis kecerdasan musikal atau rhythmic intelligence, bodily kinesthetic intelligence, logical atau mathematical intelligence, visual intelligence, verbal atau linguistic intelligence, dan interpersonal intelligence. Nah, multi intelligence dan perubahan paradigma pembelajaran, perubahan di mana ada perubahan pola pikir dan perubahan desain dan strategi pembelajaran. Nah, kesimpulannya, teori kecerdasan ganda merupakan konsep baru yang muncul sebagai kritik terhadap psikometrik yang menganggap kecerdasan manusia ini hanya pada kemampuan kuantitatif dan verbal. Sekian dari presentasi saya, Tuhan Yesus memberkati.